Halo guys, ketemu lagi dengan saya Bang Oyi dalam Oyi Phonics. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial selanjutnya setelah kemarin penjelasan saya tentang bagaimana membuat perangkap tikus yang efektif, tidak berbau, dan tidak beracun, serta tidak mengandung aliran listrik. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang cara membunuh tikus dalam beberapa menit dengan cara yang baik. Di hadapan saya ini adalah tikus yang sudah terperangkap dalam perangkap tikus yang sudah saya cabut. Saya sudah isi air. Saya tambahkan satu cairan sederhana, yakni minyak tanah. Perhatikan, minyak tanah dengan satu tutupan sloki minuman besar. Oke. Pertama-tama langkahnya adalah saya campurkan dulu sloki ini dengan minyak tanah sebanyak 3. Oke. Kemudian saya siram sloki ini 1, 2, 3. Kita akan tunggu beberapa saat. Tikus ini tidak perlu diganggu, diamkan dia. Campurkan dengan air kurang lebih 3 cm atau 4 cm sesuai dengan ukuran tikus. Kalau ukuran tikusnya kecil maka 3 cm. Kalau ukurannya besar, tambahkan kurang lebih 10 cm. Dan wadah yang saya pergunakan ini adalah wadah ember tempat sampah karena posisinya cukup tinggi sehingga tikus kesulitan untuk meloncat. Baik, perhatikan baik-baik. Tentu saja air yang mereka minum ini sudah mengandung minyak tanah dan tentu saja mereka akan mabuk. Oke, satu ekor sudah mulai merasa mabuk. Satu ekor juga sudah mulai merasa mabuk. Kalau daya tahannya cukup tinggi, maka tambahkan menjadi 2-3 sloki, tambahkan 4 sloki. Kalau Anda mau lebih cepat, bisa tambah lagi slokinya. Ya, ini proses dimana tikus-tikus kecil ini memang di rumah cukup mengganggu, mengambil camilan kita, mengambil makanan kita, bahkan tutupan saji yang bisa saja terbuka sedikit saja, dia bisa masuk dan menggerogoti seluruh tutupan isi dalam makanan tutupan saji. Mungkin tikus besar kita masih bisa mengantisipasinya. Tapi kalau tikus ini memang, tikus kecil memang terkenal lebih cerdik dan lebih jahat masuk ke dalam liang atau lubang-lubang yang sudah kita tutup, lemari yang kita tutup dengan baik. Kami sering mengalami lemari yang sudah lubang itu sering didatangi tikus kecil dan memakan semua camilan-camilan atau biskuit atau yang dia senangi apa saja. Bahkan uang kertas pun dia makan. Karena tikus kecil ini memang tergolong agak sedikit sulit atau masih beradaptasi untuk memilih jenis makanan yang dia sukai. Kalau tikus besar mungkin pendengaran inderanya sudah terbiasa. Tapi kalau tikus kecil dia akan melahap semua apa yang dia temui. Bahkan kertas, gabus yang dia rasa menarik buat dia, maka dia akan melahapnya. Dan tentu saja meninggalkan bekas yang kurang bagus. Bahkan coklat yang dia senangi itu seperti coklat, keju, kacang-kacangan, apa saja yang berbau dan manis, dan paling dia suka itu adalah ikan asin. Itu bahkan habis dia lahap. Kalau kita seandainya memiliki tutupan saji yang plastik yang sekiranya bisa dimasuki lubang
yang kecil untuk ukuran tikus ini. Ya, kami sudah mengalaminya cukup lama. Dan saya rasa ini saya sudah mencoba berbagai macam perangkat tikus. Mulai dari perangkat tikus yang biasa sampai perangkat tikus elektrik. Dengan menggunakan voltase 9 volt, 12 volt, menggunakan baterai, menggunakan perangkap lama, menggunakan pipa PVC, dan yang saya sudah jelaskan di tutorial-tutorial saya sebelumnya tentang perangkap tikus. Namun ini yang paling efektif, teman-teman. Hasilnya setiap hari saya bisa mendapatkan 3 bahkan 4 ekor, dan ada yang 7 ekor tikus. Khusus untuk perangkap ini saya gunakan perangkap Plangwolk, di mana dia bisa menangkap tikus kecil. Kalau tikus besar mungkin dibutuhkan ukuran ember yang lebih besar. Karena tikus besar ini daya jangkau kakinya itu bisa masuk pada ember yang ukurannya minimal 20 cm. Jadi kita harus memiliki luasan ember ini, diameternya kurang lebih minimal 30 cm. Jadi ini sangat efektif. Tong sampah ini yang plastik ini sangat efektif untuk tikus kecil. Kalau tikus besar sebaiknya gunakan ember bekas cat yang 5 kg karena dia agak lebih lebar. Ya. Sedang berproses. Kita lihat bahwa tikus 2 ekor sudah mati. Saya zooming. Lihat teman-teman. 2 ekor itu sudah tewas ini. Tinggal 1 ekor yang daya tahannya cukup kuat. Ya, tapi karena apa? Karena daya jangkauan kakinya ini saya hanya mengisi air kurang lebih 3 cm, dan tikus ini ukurannya lebih besar. Jadi dia bisa merunta-runta dan menggapai hidungnya itu melebihi permukaan air. Jadi dia masih bisa bernapas dengan menghirup oksigen. Sedangkan 2 tikus kecil ini agak sulit karena daya jangkaunya kecil sehingga dia tenggelam dan menelan air bensin, air minyak tanah. Tikus besar ini cukup efektif. Dia masih punya harapan. Hanya dengan ini cara yang paling efektif, teman-teman. Karena dia termasuk serangga yang bisa berjalan di semua kondisi. Air bisa, darat bisa, di tanah bisa, di pohon bisa, di dalam lemari bisa. Yang dia tidak bisa masuk itu adalah kulkas. Jadi saya sarankan sebaiknya teman-teman mengisi camilan atau biskuit dan lain sebagainya yang teman-teman ingin simpan itu tidak berada di tutupan saji atau teman-teman bungkus di plastik, karena pasti tikus itu akan menggerogoti plastik itu, dimakan perlahan demi perlahan, dia akan melubangi, karena spesialis melubangi itu adalah tikus. Maka sebaiknya saya sarankan taruhlah di kulkas atau freezer, tapi tidak mengandung listrik. Artinya kulkas yang dicabut coknya atau freezer yang dicabut coknya. Karena kerapatan daripada lemari dengan daunnya itu, kulkas itu dengan daunnya cukup besar sehingga agak sulit dimasuki oleh tikus. Oke, sekarang dia sudah mulai meronta-ronta. Kita tunggu saja. Saya coba gerakan, dia sudah mulai lemas. Tenaganya sudah mulai berkurang ya. Kepalanya sudah tenggelam, jelas otomatis dia sudah menghirup oksigen di dalam air yang mengandung minyak tanah. Nah, kalau kepalanya sudah tenggelam dan tidak bisa diangkat lagi, itu tandanya bahwa daya tahannya sudah tidak kuat untuk menghirup oksigen naik ke atas.
Saya coba gerakan. Jangan sampai dia masih hidup. Kita lihat di pergerakan kaki dan mulutnya, apakah sudah tidak mengeluarkan oksigen lagi, atau hidungnya oksigen lagi atau tidak. Dan posisi tubuhnya sudah dalam keadaan tenggelam. Jadi dia masih mengambang. Yang dua ini sudah tenggelam. Ya, kakinya masih bisa digerakkan, teman-teman. Nantinya kita akan membuang. Nah, kalau teman-temanmu sudah mau membuangnya, sebaiknya dia sudah dalam keadaan mati. Kalau dia masih bisa hidup dan bisa menggerakkan kakinya, maka ketika dia bisa menghirup oksigen, maka keadaan badannya akan kering esok harinya, maka dia akan bisa beradaptasi untuk bisa kuat kembali. Itu kelebihan daripada tikus. Dan saya sarankan setelah ini, setelah saya yakin semuanya sudah mati, saya sarankan untuk air bersama tikus ini dibuang di jalan. Jangan sekali-sekali kita simpan di plastik atau disampahkan, akan menimbulkan bau esok harinya. Dibuang di jalan di malam hari supaya bisa diinjak oleh kendaraan sehingga tidak menyebabkan bau. Kalau kita simpan untuk esok harinya, pasti dia akan bau karena dia sudah dalam sifat bangkai. Ya, ini tidak membutuhkan arus, tidak berbahaya, tidak memakai perangkap yang dapat melukai anggota tubuh, dan murah meriah. Sekali dibuat tapi bisa dipergunakan seterusnya, daripada kita menggunakan racun tikus. Racun tikus, ya, sebaiknya menggunakan metode air dan bensin ini. Kalau racun tikus, maka tentu saja akan berbahaya buat binatang lain, seperti kucing peliharaan, ayam peliharaan, binatang-binatang lain yang sekiranya kita pelihara. Ya, dia sudah benar-benar kita coba gerakan. Sudah tidak bisa lagi. Oke, sekarang saya nanti akan membuangnya. Dan sudah selesai tutorial ini, saya akan membuangnya ke jalan. Ya, itu saja tutorial singkat saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang di rumahnya mengalami persoalan yang sama dengan puluhan atau belasan ekor tikus yang baru melahirkan. Karena biasanya mereka melahirkan di awal-awal musim penghujan dan hidup di got-got yang lembab. Saya yakin got-got yang berada di jalan pinggiran kota pasti akan masuk ke lorong saluran got rumah kita atau melalui pipa-pipa. Dan ini sangat berbahaya ketika tikus induk melahirkan di dalam rumah. Dan dia akan menghasilkan beberapa belas ekor sekaligus. Nah, ini hasil. Seperti ini yang menggerogoti. Itu saja, semoga kita bisa terhindar dari penyakit dan membuat rumah kita bersih. Dan saya sarankan sebaiknya kita 1 bulan sekali atau serutin mungkin membersihkan rumah agar kita bisa tahu di mana ada sarang-sarang tikus yang bisa membahayakan rumah kita. Saya yakin kalau rumah kita sudah dalam keadaan bersih, tikus dengan sendirinya akan menjauh. Ya, itu saja yang saya tutorialkan. Tidak bermaksud untuk melukai binatang dan lain sebagainya, tidak. Jangan lupa subscribe, like, dan channel video ini. Semoga bermanfaat buat kita. Bye.